Jika hati berpikir tentang keburukan dan buahnya berupa azab, ia akan terdorong meninggalkan keburukan dan tidak mau mendekatinya. Inilah tafakurnya orang-orang abid. Apabila hati bertafakur tentang kefanaan dan ketidakmampuan dunia untuk memenuhi semua keinginan, ia akan bertambah zuhud dan meninggalkannya. Inilah tafakurnya para zahid. Bila hati bertafakur tentang nikmat dan karunia Allah, kecintaannya terhadap sang pemberi nikmat akan semakin besar. Inilah tafakurnya orang-orang arif. Dalam bertafakur, yang boleh dipikirkan hanyalah makhluk Allah, bukan zat dan hakikat Allah. Karena berpikir tentang zat Allah dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkaru fil khalqihi wa tafakkaru fil khaliq." Berpikirlah tentang ciptaannya, tentang makhluknya. Jangan berpikir, jangan bertafakur tentang khaliq, karena kalian tidak akan sanggup memperkirakannya. Walau al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dahabat fala itu atal. Tafakur adalah lentera hati. Jika lenyap, hati pun gelap. Tafakur laksana lentera atau lampu yang menerangi kegelapan. Dengan cahaya yang terpancar dari lentera itu, hakikat dan kebenaran segala sesuatu akan tampak, sehingga yang benar tampak benar dan yang batil tampak batil. Dengan tafakur, kebesaran dan keagungan Allah akan dikenali dan dilihat. Dengan tafakur juga, bencana-bencana dan cacat-cacat jiwa, tipuan musuh dan tipuan dunia dapat dideteksi secara dini. Dengan tafakur pula, cara-cara untuk menghindari semua tipuan itu bisa dipelajari. Jika tafakur sirna dari hati tidak akan bercahaya. Hati akan hampa dari pikiran dan cahaya. Seumpama sebuah rumah yang gelap gulita, ketika itu yang ada di hati hanyalah kebodohan dan tipuan. Kalau al-fikratu fikratan, fikratu tasdikin wa imanin, fikratu juhudin wa iyani. Fal'ula li arbabil ijtiba, fal'ula li arbabil ijtiba, wasaniyah li arbabil syuhud wal istibsar. Tafakur itu ada dua macam. Tafakur yang timbul dari pembenaran atau iman, dan tafakur yang timbul dari penyaksian dan penglihatan. Yang pertama milik mereka yang bisa mengambil pelajaran, sedangkan yang kedua milik mereka yang menyaksikan dan melihat dengan mata hati. Tafakur maknanya petualangan hati di medan makhluk Allah. Tafakur ada dua macam. Pertama, tafakur ahli iman dan bersumber dari pokok keimanannya. Tafakur ini bertujuan untuk naik ke kedudukan tinggi dan menambah keyakinan. Oleh sebab itu, tafakur ini disebut dengan fikrat at-taraqi, tafakur untuk naik. Tafakur semacam ini adalah milik para salikin. Kedua, tafakur yang bersumber dari penglihatan dan pandangan. Tafakur ini disebut dengan fikrat at-tadalli, tafakur untuk turun. Tafakur ini milik para majidubin. Tafakur pertama milik orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, yakni orang-orang yang menyimpulkan bahwa keberadaan akibat atau makhluk dilahirkan oleh Khaliq. Mereka adalah para salikin saat mengalami taraqi, karena pikiran mereka bersumber dari pembenaran dan iman. Adapun tafakur yang kedua milik orang-orang yang menyimpulkan bahwa keberadaan sebab adalah yang melahirkan akibat. Mereka adalah para majdubin saat mereka mengalami tadalli. Pikiran mereka bersumber dari penglihatan dan pandangan mata batin. Pikiran ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah agar ahwal mereka semakin sempurna. Jika tidak, sebagian bahkan mayoritas majdub akan tetap terpaku dalam kondisinya dan tak akan bangkit. Adapun selain mereka, yakni orang-orang awam, tafakur mereka tak lain hanya untuk mendapatkan pembenaran dan keimanan,
bukan untuk menambah pembenaran dan keimanan. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Sekali lagi bahwa tafakur di sini gitu. Tadi bahwa ada kata-kata tafakur itu lentera cahaya. Ketika cahaya itu hilang, maka hati tidak akan bercahaya atau hati akan hampa. Diumpamakan rumah pas lampu mati melukai. Jadi lagi-lagi tafakur ini bersumber dari qalbun yang salim, dari hati yang selamat. Dan juga kalau pribadi menyimpulkan bahwa tafakur ini adalah, kalau bahasa yang dulu pernah ada adalah akil, orang-orang yang mau berpikir, orang berakal, orang yang akal ini betul-betul realistis, ya betul-betul logis. Tidak ada unsur ngapik no awake dhewe nilai no wong liya. Tidak ada unsur di situ. Jadi di sini adalah murni, ini adalah tafakkur ataupun berpikir ataupun ngangen-ngangen bahasa. Ngangen-ngangen di sini murni dari qalbun salim, dari hati yang selamat, dan juga dari pengetahuan yang memang betul-betul valid, Pak. Kak ngarang karepe dhewe betul. Ini betul-betul coro argumentasi, coro sumber apa takbir bahasa kitab bahasa sawit biyen. Jadi beradu takbir ya, takbir yang satu digaduk dengan yang lain. Contoh apa innamal a'malu binniyat, ya ada hadis innamal a'malu binniyat, bahwa sesuatu pekerjaan itu tergantung niatnya. Tapi kan ono keterangan lain, kamin amalin ditasawwaru min a'malil dunya wa ja'ala a'malil akhirah bi husni niyyah, bahwa ada beberapa pekerjaan dunia yang bisa jadi itu bernilai akhirat ketika niatnya itu benar, ketika niatnya itu bagus, dan sebaliknya. Jadi tidak semua niat itu tidak semua pekerjaan itu bahasanya menjadi bagus. Jika niatnya salah, ya pekerjaan itu tidak dinilai bagus. Hanya dari takbir-takbir atau dari argumentasi-argumentasi ini pula yang dibahas di sini, tafakurnya di sini. Bukan berarti tafakur ini gaduk mau karepe dhewe boten. Jadi yang hari ini kita sudah disuguhi, kita sudah disediani semua hal, berbagai sumber, berbagai pengetahuan yang di situ tujuannya gitu. Wow, tujuannya ngepik itu wow. Kata-kata terakhirnya adalah menambah keimanan, menambah awak dhewe yakin, dan ngepik ibadah dumateng Gusti Allah. Jadi monggo sing kirang jelas, monggo kirang paham.